Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik study di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah adik-adik, sebelum beribadah kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya maha tinggi dan bermalam dalam naungannya maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung kesetiaannya. Ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit tampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedong akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan mentai dia dan kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa-jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembalinya ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papi mami, shalom semuanya. Apa kabar adik-adik? Kakak harap keadaan adik-adik baik-baik semuanya ya.
Kita panggil Kak Titin yuk buat kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita panggil bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Titin. Kak Titin. Mana ya orangnya, kita panggil lebih keras lagi yuk. Kak Titin. Wow, halo semuanya. Shalom Kak Sumi. Shalom Kak Titin. Shalom Kak Semi. Shalom semuanya adik-adik. Wow, semuanya udah ganteng-ganteng ya. Kak Sumi bisa lihat mereka nggak? Bisa ya. Kelihatan. Semuanya bisa kelihatan ya. Semuanya ganteng-ganteng. Udah mandi, udah wangi. Wow. Cantik lagi. Ya, terus Kak Titin harap semuanya udah siap beribadah ya. Udah bersiap beribadah kan? Ya, udah siap ya. Nah, Kak Titin undang semuanya adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Yang siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Amin. Mari nyanyi dan puji Tuhan bersama kakak ya adik-adik. Ikuti gerakan Kak Sumi dan Kak Titi. Ya, ikutin gerakan kita ya. Tangan di pinggang. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih semangat lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, siapa di sini yang cinta Tuhan Yesus? Oke, semuanya pasti cinta Tuhan ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke, kita ulangi dari awal dengan semangat. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke, kita hampilah hampimpa. Hampilah hampimpa. Yesus jagoanku. Hampilah hampimpa. Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hampilah hampimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Kita ulangin dari awal. Hampilah hampimpa. Yesus jagoanku. Hampilah hampimpa. Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hampilah hampimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow. Hampilah hampimpa. Yesus jagoanku. Hampilah hampimpa. Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hampilah hampimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan,
Dia jagoan hidupku, dia bangkit dari maut. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, 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 hompilah hompimpa. Yesus jagoanku, hompilah hompimpa. Yesus pujaanku, wow, 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 hompilah hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, dia jagoan hidupku. Wow, adik-adik gak perlu takut khawatir akan hidup adik-adik, sebab Tuhan Yesus ada beserta adik-adik, papi, mami, kakak-kakak, dan semua orang percaya. Tetaplah berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman-Nya agar iman, percaya adik-adik tetap terpelihara sempurna. Nah, adik-adik boleh duduk kembali ya. Siapkan hatimu, berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan dalam menyembah Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bersama kakak mari nyanyikan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan
bersyukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Wow, sebab Tuhan baik. Wow, sebab Tuhan baik. Oke adik-adik, ini saatnya kita mau menyembah Tuhan. Jangan ada yang diam. Mari ikuti kata Kak Titin ya. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus besar. Tuhan Yesus besar. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, adik-adik, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Angkat tanganmu adik-adik, bersama kakak kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh hati ya. Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima, ku
hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Farel di ibadah anak online Starji. Kakak harap kita semua dalam keadaan baik-baik dan tetap sehat ya adik-adik. Nah, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa terlebih dahulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami hari ini telah memuji-Mu, telah menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang berkati Tuhan Yesus, Kak Farel yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan biar Engkau juga berkati Tuhan setiap hati kami, setiap telinga kami Tuhan, yang akan mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan biar bisa tertanam subur di setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, sebelumnya kakak mau mengingatkan kembali kalau tahun ini tahun apa adik-adik? Tahun dengan paradigma yang baru ya. Nah ini diambil dari kitab Yesaya pasal ke-43 ayat 18 sampai 21. Yang berbunyi firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Dan juga diambil dari kitab Filipi 3 ayat 13 sampai 14 yang bunyinya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah adik-adik, untuk firman Tuhan pada hari ini diambil dari tokoh Yusuf. Ada yang masih ingat adik-adik Yusuf? Masih ingat ya? Nah untuk judulnya itu hari ini adalah dipilih untuk hidup yang berbeda. Dan diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 sampai dengan 50 adik-adik. Nah hari ini kakak tidak hanya memberitakan firman Tuhan, tapi adik-adik juga bisa menangkap rema atau tujuan dari cerita kakak hari ini ya, yaitu biar adik-adik itu bisa tahu sekalipun hidup kita mungkin di tengah lingkungan yang tidak baik gitu, tapi kita memilih karena kita sudah dipilih untuk hidup secara kudus dan dipisahkan dari cara hidup-hidup yang berdosa dari dunia ini. Nah, Yakub, pada satu hari Yakub itu mempunyai atau memiliki ke-12 putra ya adik-adik.
Yusuf itu adalah salah satu anaknya yang paling disayangi oleh Yakub. Nah, Yakub sendiri bahkan memberi Yusuf itu mantel khusus berwarna-warni, saking dia menunjukkan kalau Yusuf itu adalah putra kesayangannya adik-adik. Dan tentu saja saudara-saudaranya, kakak-kakaknya pada iri sama Yusuf adik-adik. Nah, pada satu kali Yusuf itu mendapat mimpi yang aneh gitu. Suatu ketika Yusuf ini dia bermimpi kalau dia itu sedang berada di ladang bersama kakak-kakaknya gitu. Dan sedang mengikat tumpukan gandum yang ada di ladang adik-adik. Tapi tumpukan gandum orang lain itu atau kakak-kakaknya itu membungkuk pada gandumnya dia gitu. Dan di lain waktu dia bermimpi yang lain juga adik-adik, bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang semuanya itu sujud sama Yusuf adik-adik. Dan ketika Yusuf ini memberitahu kepada saudara-saudaranya, kepada ayahnya, mimpi-mimpi yang dia alami selama ini, tentunya mereka nggak senang adik-adik tentang respon yang Yusuf mimpikan gitu. Dan ayahnya menegurnya adik-adik. Dan ini membuat saudara-saudara yang lain, kakak-kakaknya juga marah gitu. Loh, kenapa harus seperti itu? Apakah Yusuf itu harus kita sembah atau kita ikuti perintahnya gitu kan? Nah, tapi akhirnya ayahnya menyimpan mimpi itu dalam pikirannya dan tidak jadi marah adik-adik. Nah, meskipun Yusuf itu adalah favorit anak kesayangan ya ayahnya, tapi dia itu bukan kesayangan atau favorit dari saudara-saudaranya. Bahkan kakak-kakaknya itu sangat benci, sangat nggak suka sama Yusuf gitu. Bahkan adik-adik mereka itu pengen membunuhnya. Dan suatu hari Yakub itu mengirim putranya, si Yusuf ini, untuk pergi mencari saudara-saudaranya yang sedang menjaga ternak adik-adik. Dia itu pengen mendengar kabar dari anak-anaknya serta kawanan-kawanannya gitu adik-adik. Dan pada suatu ketika Yusuf itu sudah terlihat dari jauh oleh saudara-saudaranya gitu. Nah, saudara-saudaranya dilihat dari jauh dan bilang, wah ini dia nih si pemimpin nih. Nah, mereka berkata satu sama lain, kakak-kakaknya gitu. Bahkan mereka bilang kalau sekarang adalah waktu yang tepat. Nggak ada ayah, cuma ada kita doang. Hari ini adalah kesempatan kita untuk menghabisinya gitu. Nah, kakak tertuanya si Ruben, dia itu sebenarnya nggak pengen bunuh Yusuf. Dan dia menyarankan kalau mereka itu seharusnya lebih baik membuangnya ke sumur adik-adik. Dan meninggalkan di sana, sumur yang kering ya. Nah, Ruben juga menceritakan dan menyelamatkan Yusuf ke depannya gitu adik-adik. Nah, tapi sebelum dia melakukan itu, beberapa pedagang dalam perjalanan yang menuju ke Mesir itu melewati mereka gitu adik-adik. Dan saudara-saudara berpikir, apa kita menjual Yusuf saja kepada pedagang-pedagang yang menuju ke Mesir ini gitu. Dan pada akhirnya, singkat cerita, Yusuf dijual adik-adik ke pedagang yang menuju ke Mesir. Dan mereka itu mengikat Yusuf di belakang seekor unta adik-adik. Dan dipaksa berbaris sampai ke tanah Mesir. Yang tentunya pada saat itu daerahnya panas, kering, dan banyak debunya adik-adik. Dan bahkan jaraknya itu jauh sekali. Mesir itu berada ratusan mil jauhnya adik-adik. Dan mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda pula gitu. Udah gitu mereka juga bukan menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah berhala adik-adik. Dan Mesir itu juga daerah yang baru buat Yusuf, dan Yusuf tidak mengenali orang-orang yang ada di situ gitu. Nah, Yusuf dijual sebagai budak kepada seorang pria yang bernama Potifar adik-adik. Nah, pada saat itu Potifar itu sedang menjabat posisi yang sangat penting di tanah Mesir gitu. Dan Yusuf menjadi budaknya si Potifar ini. Yusuf itu cakap dalam menjadi budak gitu, cakap dalam membantu dan sebagainya gitu. Tapi pada satu hari timbullah istri Potifar benak yang kurang baik gitu. Bahkan istri Potifar mencoba untuk menggoda Yusuf agar Yusuf ini berbuat dosa adik-adik. Tapi Yusuf bisa menolak godaan itu, menolak untuk berbuat dosa gitu. Karena apa? Karena dia itu tidak bisa menghina Tuhannya. Kalau dia melakukan dosa, berarti dia menghina Tuhannya adik-adik. Nah,
sementara istri Potifar terus-menerus bertekad untuk mendapatkan apa yang diinginkannya adik-adik. Bahkan dia menggoda terus-menerus gitu. Pada satu kali Yusuf itu melawan adik-adik. Dia melawan dan dia melarikan diri dari tempat kejadian itu. Dan dia sangat marah kalau istri Potifar menggodanya terus-menerus gitu. Tapi pada saat itu istri Potifar itu memfitnah Yusuf adik-adik. Dia memfitnah kalau Yusuf lah ya justru yang mengajak dia untuk berbuat dosa gitu. Nah, singkat cerita akhirnya Yusuf ini dibawalah ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam penjara gitu adik-adik. Nah, tapi ketika di dalam penjara dia itu tidak berkecil hati, dia itu tidak kecewa sama Tuhan ya adik-adik. Walaupun dia berbuat hal yang benar, walaupun dia tidak berdosa, tapi dia tetap tidak berkecil hati dan tetap menyembah Tuhan yang benar gitu adik-adik. Dan sampai di penjara itu dia juga memiliki reputasi yang baik gitu. Kenapa? Karena dia bisa mengartikan mimpi orang-orang yang berada di dalam penjara itu adik-adik. Dan suatu hari Firaun, penguasa Mesir, mengalami mimpi yang buruk juga, dan mimpinya ini sangat membingungkan adik-adik. Dia itu nggak bisa mengerti apa yang dimimpikannya gitu. Bahkan dia bertanya kepada penasihatnya, dia bertanya kepada ahli mimpinya, dan tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya dari Firaun ini adik-adik. Nah, kemudian dia bertemu Yusuf yang dikenal bisa menafsirkan mimpi adik-adik. Dan Yusuf pun keluar dari penjara dan dibawa menghadap ke Firaun. Firaun menceritakan kepada Yusuf segala sesuatu yang terjadi dalam mimpinya, yang aneh, membingungkan dan menakutkan itu. Dan Yusuf pun bisa segera mengartikan dan bisa tahu persis apa arti dari mimpinya si Firaun itu adik-adik, dan bisa dengan jelas dan hati-hati dalam menjelaskan artinya kepada Raja Firaun itu adik-adik. Nah, Yusuf tidak hanya memberitahu juga, tapi dia juga memberitahu apa yang harus dilakukan Firaun dan bangsa Mesir gitu. Jadi tanah Mesir ini kurang lebih akan mengalami kelimpahan selama 7 tahun dan kemudian akan mengalami kelaparan selama 7 tahun juga setelah itu. Dan itu sebabnya di masa 7 tahun kelimpahan mereka perlu menyimpan makanan untuk disiapkan dalam menghadapi 7 tahun masa kelaparan yang nanti gitu adik-adik. Dan Firaun setelah mendengar arti dari Yusuf, Firaun pun merasa kagum gitu. Firaun merasa terkesan akan hikmat dan kebijaksanaan dari si Yusuf ini. Dan dia sangat amat menghormati Yusuf. Bahkan dia juga menjadikan Yusuf sebagai penguasa kedua atas seluruh tanah Mesir. Meskipun dia telah ditolak oleh saudara-saudaranya di awal dan hampir dibiarkan mati, namun Yusuf mampu bangkit dengan kekuatan dan kebesaran karena Tuhan yang selalu menyertainya adik-adik. Nah, tiba waktu kelaparan besar melanda Mesir dan Israel. Saudara-saudaranya sendiri datang kepadanya untuk meminta bantuan. Bisa dibayangkan ya adik-adik betapa terkejutnya mereka melihat adik-adik mereka sendiri gitu, yang telah mereka jual sebagai budak dan sudah mereka anggap mati, justru sekarang dia memerintah salah satu negara terbesar di dunia pada saat itu gitu. Akhirnya Yusuf membawa seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Meskipun pada awalnya segala sesuatunya tampak buruk bagi Yusuf, Tuhan mampu mengubah segala sesuatunya menjadi baik. Tuhan memilih Yusuf untuk memelihara hidup satu bangsa yang besar, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yakni bangsa Israel. Nah adik-adik, untuk ayat yang perlu kalian dapat hari ini yaitu dari 1 Petrus 2 ayat 9 yang berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan juga dari Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya,
Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah adik-adik, dari cerita firman ini kita bisa belajar bahwa sekalipun mungkin kita sekarang sedang hidup di tengah-tengah lingkungan yang kurang baik, yang kurang kondusif, teman-teman kita kurang baik, tapi ingat sekali lagi kita itu sudah dipilih oleh Tuhan untuk bisa hidup secara kudus. Ya, kita juga sudah dipisahkan dari cara hidup dunia ini yang kurang baik atau yang berdosa adik-adik. Nah adik-adik, siapa di sini yang mau dipilih Tuhan untuk hidup kudus? Untuk hidup berbeda dengan kehidupan yang berdosa dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Angkat tangannya. Mari adik-adik, angkat tanganmu, kakak mau berdoa buat adik-adik yuk. Tuhan, terima kasih Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biar firman Tuhan pada hari ini bisa diterima dan menjadi rema bagi adik-adik. Semoga firman ini juga Tuhan bisa tertanam di dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan setiap adik-adik bisa belajar untuk selalu hidup kudus Tuhan, untuk selalu menyadari kalau hidup mereka adalah pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan, mentaati perintah orang tua juga Tuhan, dan berbuat baik kepada sesama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu, tolong adik-adik bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak Starji yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat adik-adik Starji dan papa mama yang saat ini sedang sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di dalam lingkungan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak Star Generation, jadilah anak-anak yang sehat, jadilah anak-anak yang kuat, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan saudara. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penyertaan dari Allah Roh Kudus, menolong setiap anak-anak Star Generation, orang tua, dan juga guru-guru, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya.